Proses pengangkatan mayat ke-7 perwira angkatan darat itu memakan waktu selama 2 jam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Makasih. Assalamualaikum, hai Misteri Friends, makasih ya buat kalian yang udah klik video ini. Balik lagi di channel Misteri Elsha Septagian. Teman-teman, kali ini aku mau cerita tentang sumur lubang buaya, gimana lubang buaya ini menjadi tempat pembuangan 7 jenderal yang telah disiksa dan juga dibunuh oleh pasukan PKI. Tapi di sini aku nggak akan cerita tentang sejarah G30 SPKI itu sendiri. Ada hal-hal yang sensitif untuk beberapa kalangan. Jadi aku lebih cerita tentang sumur lubang buaya dan juga Museum Pancasila Sakti yang menyimpan kisah-kisah mistis yang menyeramkan yang buat kita merinding. Yaudah, nggak usah basa-basi, kita langsung aja ceritanya. Let's start the story. Pada tanggal 30 September 1965, malam itu terjadi sebuah pemberontakan oleh sekelompok pembelot negara yang dilakukan oleh pasukan PKI. Aksi pemberontakan itu kita sebut dengan G30 SPKI. Pada malam itu, dengan biadabnya mereka melakukan aksi penangkapan dan juga pembunuhan terhadap para Dewan Jenderal Besar Angkatan Darat Indonesia. Karena kan zaman dulu setiap tanggal 30 September film mengenai sejarah G30 SPKI, dan itu dikasih lihat ilustrasi bagaimana para 7 jenderal itu disiksa sampai mati. Jadi tuh kayak ngebayangin apa yang terjadi sama mereka. Di mana jasad para 7 jenderal itu setelah mereka ini disiksa dan dibunuh, mereka ini dimasukkan ke dalam sumur tua yang disebut sumur lubang buaya. Sumur lubang buaya ini berada di kawasan Pondok Gede, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung di Jakarta Timur. Dulunya sumur ini adalah milik dari seseorang yang bernama Bambang Haryono, salah satu dari warga Lubang Buaya, di mana sumur itu kedalamannya sepanjang 12 meter dan juga memiliki diameter 75 cm. Sebelumnya mereka ini menjadikan sumur tua itu sebenarnya sebagai sumber air bagi warga di kawasan Kampung Lubang Buaya. Tapi sejak adanya PKI, area dekat Lubang Buaya merupakan pusat pelatihan milik PKI. Nama Lubang Buaya itu sendiri sebenarnya berasal dari legenda yang dulunya katanya buaya-buaya putih ini sering muncul di sungai yang terletak di dekat kawasan Pondok Gede. Makanya akhirnya disebutlah dengan sumur lubang buaya. Selain itu juga terdapat sebuah rumah yang di dalamnya waktu itu di mana 7 jenderal ini disiksa dan dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan. Terdapat juga beberapa mobil yang digunakan untuk mengangkut orang-orang tersebut. Tanggal 4 Oktober 1965, pihak militer baru aja mengetahui kalau ternyata 7 jenderal yang diculik, disiksa, dan dibunuh itu ternyata mereka dibuang di sumur lubang buaya. Dengan izin Bapak Soeharto, saat itu Pak Soeharto ini berpangkat sebagai Panglima Kostrat. Mereka akhirnya melakukan pengangkatan ke-7 korban dari dalam sumur itu. 6 anggota militer dan 2 dokter ikut dalam proses pengangkatan 7 mayat korban. Zaman dulu tuh waktu nonton G30 SPK itu, pada saat para korban-korban ini diambil dari sumur lubang buaya itu, gila, ngeri banget, sedih, gak kebayang gitu apa yang mereka rasain di dalam itu. Kalau nggak salah sih waktu di film itu ada satu jenderal yang sebenarnya belum benar-benar mati, kalau nggak salah ya, tapi aku juga nggak tahu sih apa lagi. Tapi seingat aku memang ada satu jenderal yang pada saat itu ketika dimasukkan ke sumur lubang buaya itu belum benar-benar mati walaupun dia udah kena luka tembak, dan itu asli bikin mewek. Mayat Kapten Pierre Tendean adalah mayat yang pertama dikeluarkan dari lubang buaya itu. Lalu disusul oleh ke-6 lainnya, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Raden Suprapto, Letnan Jenderal Mas Tito Darmo Haryono,
Letnan Jenderal Siswono Parman, Mayor Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan yang terakhir Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Proses pengangkatan mayat ke-7 perwira angkatan darat itu kurang lebih memakan waktu selama 2 jam. Setelah semua korban ini berhasil diangkat keluar, semua korban ini dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk dilakukan otopsi. Dalam tubuh mereka ditemukan banyak bekas penganiayaan pada akhirnya sebelum mereka ini ditembak. Dan penyiksaan mereka itu nggak main-main. Mereka itu dibuat sampai gimana perihnya, sakitnya sebelum mereka benar-benar dibunuh. Kini untuk menghormati ke-7 korban perwira angkatan darat ini, pemerintah mendirikan lapangan peringatan Lubang Buaya dengan dibangun Monumen Pancasila Sakti sebagai wujud penghormatan terhadap deretan jenderal dan juga letnan jenderal yang menjadi korban atas kekejaman dan penyiksaan para pasukan PKI. Lalu menyebut ke-7 perwira tinggi angkatan darat ini dengan sebutan pahlawan revolusi. Tempat itu pun menjadi tempat yang bersejarah di Indonesia dan menjadi salah satu destinasi wisata bagi para turis yang ingin mengetahui tentang sejarah G30 SPKI. Tapi nggak cuma sejarahnya aja, banyak juga menyebar hal-hal mistis dan mitos-mitos yang terjadi di area Lubang Buaya ini. Mana Lubang Buaya ini menjadi saksi bisu dari kekejaman G30 SPKI. Menurut cerita dari banyaknya pengunjung dan juga masyarakat setempat, waktu pada sore hari dan juga malam hari, dari dalam lubang sumur itu sering tiba-tiba terdengar suara-suara teriakan minta tolong yang begitu jelas. Dan mereka mendengar itu benar-benar dari lubang sumur itu. Konon katanya suara itu akan menghilang ketika kita ini mendekati sumur itu. Dan ketika menjauh, suara-suara teriakan minta tolong itu terdengar kembali. Dan ketika malam hari, menurut para penjaga museum dan juga masyarakat setempat, mereka sering sekali mendengar suara derap langkah pasukan tentara yang sedang berjalan. Aura mistis yang mencekam, yang sering dirasakan oleh para pengunjung dan juga para penjaga museum. Bahkan katanya aura mistis ini bisa dirasakan dari sejak masuk ke dalam komplek luar museum. Area yang paling terasa suasana mistisnya berada di sekitar patung 7 Jenderal TNI. Kabarnya nih banyak pengunjung yang merasakan gak enak hati ketika mereka berada di dekat patung itu. Tiba-tiba aja mereka merasa ingin seperti menangis, merasa kesedihan yang dalam, seolah-olah mereka ini seperti bisa merasakan penderitaan yang dialami oleh para jenderal itu. Menurut para penjaga museum, jika ada seseorang yang berani menelusuri seorang diri di Museum Lubang Buaya pada malam hari, sering muncul sosok hantu tentara yang berlumuran darah. Dan bahkan ada sosok hantu-hantu yang beberapa bagian tubuhnya yang sudah terpenggal. Dan gak cuma para penjaga museum itu, pengunjung juga yang ketika mereka sore hari datang ke dalam museum itu, mereka juga ditampakkan dengan sosok hantu yang sama, yang menurut mereka sosok hantu ini sangat menyeramkan. Ada juga yang pernah melihat sosok hantu yang merangkak keluar dari sumur lubang buaya, yang katanya pada saat itu penjaga museum itu melihat sepasang tangan yang merangkak keluar dari lubang sumur itu. Gue jadi penjaga museumnya udah lari kayaknya. Museum Pancasila Sakti ini memiliki 2 lantai. Di lantai 1 kita dapat melihat sisa-sisa pakaian dan peninggalan ke-7 jenderal itu. Ini waktu ke museum itu yang bikin sedih itu kita melihat langsung dan nyata pakaian-pakaian dari ke-7 jenderal itu ketika habis dibunuh. Dan itu pakaian-pakaian yang setelah dikeluarkan dari sumur lubang buaya itu. Oh pokoknya serem banget deh. Bukan seremnya apa ya, kayak sedih. Bahkan di lantai ini itu terkadang masih tercium bau amis, bau anyir darah dari ruang penyimpanan baju yang dipakai oleh para jenderal itu.
Fenomena kesurupan bukan hal yang asing terjadi di Museum Lubang Buaya. Banyak pedagang setempat yang menceritakan ada beberapa pengunjung dan bahkan turis yang pernah mengalami kesurupan di sekitar area Museum Lubang Buaya. Katanya sih pada saat itu mereka ini, para pengunjung dan beberapa turis ini bicara yang sompral, bercanda yang berlebihan, dan mereka juga mengejek dari tokoh pahlawan itu. Padahal kan walaupun itu museum, tapi kan nggak cuma museum, tempat itu tuh menjadi tempat yang sakral, di mana tempat itu benar-benar tempat kejadian 7 jenderal itu dibunuh. Dan katanya sih kalau menurut beberapa sumber, nggak hanya 7 jenderal itu aja yang menjadi korban dari PKI ini, tapi katanya ada juga beberapa rakyat yang disiksa, dimanfaatkan, lalu dibunuh di tempat itu. Balik ketangguhannya mereka, mungkin bisa aja di hati mereka tuh udah teriak minta tolong. Mereka juga mikirin nasib keluarganya, bahkan mereka tuh nggak tahu apa yang akan terjadi sama diri mereka. Mirisnya lagi, kematian mereka ini dengan cara yang menyedihkan dan mengerikan. Bahkan nih, penyiksaan dan kematian dari 7 perwira ini itu tuh disaksikan dan jadi tontonan bagi orang-orang yang gak berhati nurani. Ya udah teman-teman, itu dia tadi cerita singkat tentang hal-hal mistis yang terjadi di area Lubang Buaya dan juga Museum Pancasila Sakti di balik dari sejarah gerakan 30 SPKI. Kita doakan semoga arwah para pahlawan revolusi kita ini bisa hidup bahagia di surga, dan seperti para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur, bahwa perjuangan kita ini belumlah selesai. Oke, buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa di klik like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa juga di klik subscribe-nya. Maaf kalau misalnya ada kurang dan salah kata maupun informasi, dan jangan lupa juga kalian tonton video-video lainnya di channel aku. Segitu dulu aja video aku kali ini, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.